Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinispuh dalah para kesepuhan sedaya dinampung tentang Al-Mukarram Bapak Yai Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren Mafatihul Huda Sumeragung. Pangarsanipun Bapak Kepala Desa Sumeragung, hadirin hadirat hafidhahumullah. Siang sonten menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sumeragung Sungai Ulam Muaro Jambi ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu dherekaken panjenengan sedaya kaos wonten rangka selapangan sekaligus menyongsong bulan Rajab, bulan ingkang mulya. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sumeragung inggih Bapak Yai Abdul Aziz dalam jamaahipun. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong kang paling bisa syukur yang Allah kuwi wong kang paling bisa matur nuwun yang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sumeragung ingkang leres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, menawi kula ngaos wonten pondok pesantren, menawi kula pinanggih para santri, wali santri, yai-yai, kula kepengin ngejak jenengan sedaya emot-emot sejarah, mengingat-ingat sejarah. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, namanya Dr. Dawes Dekker. Siapa itu Dawes Dekker? Multatuli Setiabudi, mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Dr. Dawes Dekker, seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah sampai di Indonesia, kenal yai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan semangat keindonesiaannya melebihi bangsa Indonesia sendiri. Contohnya, bahkan Dr. Dawes Dekker mengatakan kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Cara Jawane yen ora ana kiai lan pondok pesantren, greget mila basa wis rusak piye. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Ternyata sejarah telah membuktikan para pengusir-pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren. Sing paling kendel nantang londo santri pondok. Mila Jawa wonten santri kendel banget
santri kalau lahir wonten desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri itu bernama Ontowiryo. Pondok Tegal Sari Jetis Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari. Mengaji ilmu kanuragan kepada Ki Haji Nur Sodik Tegal Sari Jetis Ponorogo, Jawa Timur. Ontowiryo mengaji ilmu tafsir Jalalain kepada Ki Haji Bainowi Santren Bagelen Purworejo, Santren Krendetan Bagelen Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu dzikir Thariqah kepada Ki Haji Taftazani Kartosuro yang makamnya ada di Kayolawang, Pranti, Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kekebalan tubuh kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang, Borobudur ke arah barat 9 km. Iku gurune Ontowiryo ilmu kanuragan, ilmu kadigdayan. Ilmu kadigdayan ini cara Banser bangsane muntal bontri. Pring petuk, kayu stiki, penjalin. Ontowiryo sedo dipun sarakaken teng Makassar, Cumpandan dekat Pantai Losari. Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo patungnya numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ono kerise dipasang ke alun-alun Kota Magelang. Sak isor patung ono tulisane Turonggo Tinitihan Sesekaring Bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri. Jenengane asli Ontowiryo. Asmane Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Dene jenengane komplit. Nama lengkap Diponegoro Ki Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalogo Sayyidi Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Bastaro Amal. Nama lengkap. Kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Karesidenan itu, sekarang namanya Bapur Dua Jangan, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Kedua, tasbih. Ketiga, kitab Fathul Qorib, kitab pondok pesantren. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Diponegoro Muslim. Sebab ada sejarah yang akan membelokkan sejarah. Katanya Diponegoro bukan orang Islam. Oh, katanya tidak. Pemalsuan sejarah. Yang kedua, tasbih. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir malah thariqah. Thariqah qadiriyah double satornya. Profesor Dr. Said Guru Besar Ilmu Pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh thariqah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan Ngendika pilih Diponegoro. Guru thariqah qadiriyah double thariqah satornya. Peninggalan yang ketiga, kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i, termasuk kitab yang diajarkan di
musoli bersolat wiridan. Cinten pangeran diponen cara kene jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing duwe organisasi jenenge Nahdlatul, sing duwe lagu jenenge Jalawaton. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila mana kepengen menjadi pejuang bangsa, putra-putra jenengan kirim ke pondok pesantren. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa, mboten ana ape. Tapi yang ngaji golek ilmu kok nempel wong tuwa, ora temu pikirane. Nek dhewe anak ora temu sing repot wong tuwa dhewe. Kalau wong tuwa sing ngerti tenan, luwih parah anak nang pondok timbang nang omah. Mungkin betul. Para ulama yang berhasil ketika menuntut ilmu berpisah dengan orang tua ke pesantren. Sejarah tentu. Bila sebagai si Mahfuz dari Buya menjiko ngaji golek ilmu kok nang omah nempel wong tuwa ora temu pikiran. Yen wong tuwa duwe anak ora temu pikirane sing repot ya wong tuwa. Kalau wong tuwa sing ngerti luwih parek anake nang pondok timbang nang omah. Yen wis nang pondok aja kerep-kerep kuwi. Yen jam pondok kerep perus omah, cita-cita pedhun ra bakal dhuwur. Oh, dasar. Mudeng boten Pak. Kulo riyen mondok teng Lirboyo. Mbah kula sedo, mbah kula putri. Ibu kula dawuh kula seratus maksul bayi sedo. Bapak kula aja sepeda pondok. Oh, mbah kula sedo mboten maksul. Bapak kula pangen. Bapak kula ngendika, "Kae bayi sing wis sedo kuwi sumane kuwi preso. Luwih marek anake nang pondok timbang nang mas asal tak siap." Orang ngaji yang lebih berban. Yang sedo itu Pak, bisa merokok murid. Sopo sing kok kanjeng Nabi. Nabi niku tuqradu a'malukum fid dunya ila asyiki wa akhiru min al-akhirah minal awal. Wa idza aukum hasanan istabshiru. Wa idza aukum ghairu hasanin qalu Allahu bala tu'tu hatta tahdihu al-hadis bi sartis. Nabi ketika ngamale sira kabeh wong urip iki tokno nanggon sedulur lan kanca-kancamu kampus padha sida. Nabi ketika mbah-mbah jenengan iki preso paling dasar iki ngaji wong sebelah kula iki preso. Kanjeng Nabi ketika kapan sing sedo ngamale sing urip apik bunga nang alam kubur. Nabi ketika kapan sing sedo ngamale sing urip ora apik susah nang alam kubur. Nabi ketika di tengah-tengah kesusahan mendoakan yang masih hidup. Susah sing doa sing urip. Matur ya Allah, anak putu kula sing tasih kesan teng alam dunya sing ngamali dereng sae aku dengan tunduk rumiyin menawi dereng pitato pitedah panjenengan sing doa sing urip kok sing bertakil tahlil ngono sing mati. Terus tiang sedo kita dalam kubur gesang malih kapan tiang kerja nyoba kan sing urip nyoba kelaut temuju dalam kubur nang alam kubur ditampani jasad barzakiyah. Dalam kubur ada atau kehidupan ada hayat yang barzakiyah, kehidupan jenis alam kubur. Malah alam kubur itu luwih dawa timbang alam donya. Sedinten teng alam kubur sami kali 1000 dinten teng Sumber Agung. Iki sing hadis iki kula kesan kula jenengan teng donya wektune dibagi tenan ngaji ibadah nyambut. Justru kesan alam kubur itu luwih dawa timbang alam donya. Itu belum di alam
alam apa akhirat. Sederek kalau jenengan ingin sama situ saja di alam akhirat, belum di alam bakar, masih di alam. Ini ilmu pesantren. Luangkan waktu mengaji, beribadah, terus yo nyambut gawe. Ikhtiar lahir batin, totok batin, dungo, terus totok batin, dungo, totok lahir nyambut gawe. Ingin rawuh kathah petani, terus wonten dungo khusus tani. Penang dengan lebet sabit, Tegal, Pekarangan, macul daun, gila no banyu, gila toyo, dagir, rubun nanti ayat. Iki dungo tani. Ingat pulpen kali kertas maupun catat. HP sakit banget kami khusus doa tani pakai negeri rapapal rapapal. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Lebet Tegal, Pekarangan, sawah, matur, macul, jangkir, opo wae deres iki bacaan. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Saged diwaca lagu Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. 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 Bismillahi Masya Allah. Nabi Raisin jadi guru 16 tahun kan Nabi bakul dagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Bahkan Nabi jualan alat-alat dapur. Tapi gak malu. Nyambut gawe kok main gengsi sedek segini begini berbanding. Kanjeng Nabi 16 tahun bakul dagang. Walau gandeng Kanjeng Nabi 16 tahun bakulan dagang. Nabi Yuswo 100 tahun ekonomi sampun temoto 16 tahun bakul. Nabi 100 tahun dados manten ekonomi sampun temoto. Kok Nabi dadi manten mahare mas kaline ora sithik. Unta kalih dosa mas kaline katut dadi kotija. Unta siji sakniki 40 juta, 20 juta. Nabi dadi manten mahare mas kaline 800 juta. Sementara kula jenengan cukup seperangkat alat salat tunai. Sah-sah
Kanjeng Nabi ini nyambut gawe. Mbah Hasyim Asy'ari tebuire Jombang pun dadi kiai gede. Niku bakulan nang pasar Cukir Jombang. Cukir pasare pendak pagi. Mbah Hasyim Asy'ari menawi pagi niku dasar buka bangun nang pasar Cukir Satrian. Bakul apa? Bakul bangku. Pendiri NU bakul bangku member nek kok NU dosen ngerokok iki betul. Pendiri NU bakul bangku. Mudeng. Nek kula pancen mboten ngerokok terus terang mawon. Kejawi di Samsul iki. Jadi pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu nek Magelang dasar nang pasar Cukir anggonan bangku. Kula santri keburen jaman kuno yen wage kawit esuk do cemplong pagi karepe Mbah Kyai ben tinggal karingan pasar juk prei ngaji. Mula santri mondok kula biyen teng pondok Derbar Magelang ngerokok. Yono santri yang bikin syair separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa, yang isinya sehabis makan hendaknya merokok. Syair itu kasih apa? Yang beriba dan akli anta ada dan gara auji samsu juga bisa. Yang dimana nih? Yang bagi prayogo sing yogyanya badal akli ing dalam sak musim magang apa anta ada yang kewujud sopus dibaca pakai lagu hadroi bisa yang bagi badal akli anta ada maksiat ya ditinggal nonton sami. Maca selawat pisan sasi rejep ganjarane kaya maca selawat ping 70 mati lahir. Nuwun sewu ngapusi bojone sepisan sasi rejep. Dosane kaya ngapusi bojone ping 70.
Maka Nabi mengingatkan, saya baca kitab berjudul Bunyatul Thalibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ disebutkan, Nabi mengatakan, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ketika Nabi memasuki bulan Rajab, yang dibaca pertama dulu doa yang disusun oleh Nabi 3 bulan disebut dalam satu doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Bijang malam setu priwon dua moncon ini. Malam setu priwon. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kula jenengan arep panen ganjaran sak akeh-akeh. Kapan paneni? Benjang malam-malam ganjil bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Panene akhir Ramadan. Le macul, le nandur mulai rezeki. Mulai rezeki nandur ganjaran, ruwah ngirami ganjaran, poso panen ganjaran. Bentuk nandure pertama macam itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Pengkali mulai malam sekian sahamku panjenengan bacalah Bagiatus Sholihah. Ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengatakan, Muhammad, ini bulan Rajab, umatku perbanyak menanam tanaman surga. Kata Nabi Ibrahim. Tapi kita tanya, Nabi Ibrahim, tanaman surga itu apa? Nabi Ibrahim mengatakan, Bagiatus Sholihah. Nabi kita tanya, Bagiatus Sholihah itu apa? Nabi Ibrahim menjawab, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Santri-santri mahfal sudah hafal semua, biasa buat puji-pujian menjelang sholat subuh. Subhanallah walhamdulillahi Allah. Ayo, wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyaklah baca ini pada bulan Rajab. Ini perintah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita ketika Isra Mi'raj. Syukur tanggal setunggal kerso siang poso, siang tanggal setunggal ngejep lebur dosa 3 tahun, siang tanggal kali lebur dosa kali tahun. Nah lagi siang tanggal 3 Senin Pahing lebur dosa setahun, siang sedino ing bulan Rejab sakjane tanggal setunggal kali 3 lebur dosa kali bulan. Mugi-mugi beda setunggal yang pergi ya Senin Pahing dengan kemutan terus. Bahkan ada namanya puasa. Kalau Bapak mau melaksanakan puasa 3 hari pada bulan Rajab, pahalanya kayak beribadah 900 tahun. Itu sebuah hadis. Saya baca hadis itu dalam kitab Bunyatul Thalibin karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nabi mengatakan, man shoma salasatan ayyamin fi syahril haram al-khamis wa jum'ah wa sabta kata tahu lahu ibadatan tis'i mi'ati sanatin. Nabi bersabda, barang siapa puasa 3 hari pada bulan mulia seperti bulan Rajab, harinya tertentu Kamis, Jumat, Sabtu, Nabi mengatakan ia dapat pahala kayak beribadah 900 tahun. Kemis
Kemis Kliwon itu dengan poso. Kemis Kliwon, Jumat Legi, Sabtu, puasa 3 hari. Pahalanya kayak beribadah 900 tahun. Kemis Kliwon, Jumat Legi, Sabtu, Kemis Kliwon, Jumat Legi, Jumat Legi, Sabtu Pahing. Kemis Kliwon, Jumat Legi, Jumat Legi, Sabtu Pahing. Kemis Kliwon, Jumat Legi, bahkan bulan Rajab ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, lebih mustajab daripada waktu-waktu yang lain. Itu ada di Jumat akhir bulan Rajab. Itu untuk berdoa lebih mustajab daripada Jumat-Jumat yang lain. Saya dapat ijazah dari almarhum Bapak Profesor Kiai Anwar Musadzab dari Garut, Jawa Barat. Beliau memberikan ijazah besok kalau Jumat, tiap-tiap Jumat akhir Rajab berdoa. Waktunya di antara 2 khutbah Jumat. Kalau Bapak ikut Jumatan, di tengah-tengah khutbah, khotib duduk, muadzin pada salat, tolong berdoa. Kalau Bapak punya keinginan, rencana, cita-cita belum terlaksana, jangan berkecil hati. Jumat akhir berdoa di antara 2 khutbah Jumat. Cuma lafal doanya enggak boleh usul sendiri, khusus dari Nabi. Silakan yang bawa pulpen kertas bisa dicatat ini doanya, atau mungkin HP buat rekam. Dibaca 35 kali. Maka petugas ada Jumat akhir tolong dikasih tahu. Ntar kamu kalau ada baca selawat di tengah-tengah khutbah Jumat, tolong cari selawat yang agak panjang, memberi kesempatan ahli Jumat biar bisa baca 35 kali. Maka di kampung saya Berjan Purworejo, kalau Jumat akhir Rajab, selawatnya di antara 2 khutbah yang agak panjang, tidak membatalkan sholatnya, asal mualah bersegera buruan. Selawatnya agak panjang. Contohnya gini selawatnya, barangkali ada HP direkam, nanti contoh oleh mu'adzin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa akrim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi asrafi ubbadik sayyidil arabi wal ajam wal imami toibata wal haram wa mamba'il ilmi wal hikmati wal hikam wa tarjumanil lisani wal hidam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ini yang baca yang ada. Jamaahnya bukan ini yang dibaca. Hafalnya doa, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Tolong tirukan hafalnya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Tolong dibaca 3 kalimat. Niku ndonga apa wae bisa. Kali kangenan
menjelang Jumat akhir Rajab, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasul sering dibaca untuk mengingatkan diwaca Jumat akhir. Di kampung saya buat puji-pujian Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Maka ikhtiar harus lahir batin. Batinnya doa, betul? Lahiriah kerja. Termasuk maaf menghadapi penyakit, ikhtiar batinnya lahiriah. Ketika saya di pesantren, saya diajari guru saya kitab Ta'limul Muta'allim, kitab pesantren. Di situ disebutkan ada dua kelompok masyarakat yang harus kita taati. Kalau kita nggak taat, kita akan rugi, termasuk di bidang kesehatan. Dua tokoh itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan innal mu'allima wa tobi bakilahuma layak soha biilahuma lam yukrona. Sungguh kiai dan dokter menghendaki kebaikan dalam tubuh kita. Kalau kita nggak taat sama kiai, nggak taat sama dokter, kita akan rugi di bidang kesehatan. Maka menghadapi COVID-19 Corona, pertama doa li khamsatun udfi biha harrobabail halimah al-mustafa wal murtadha wabdahuma wafa'ilah. Tapi doa saja nggak cukup, harus ikhtiar lahir. Ikhtiar lahir, taati protokol kesehatan, betul? Wonten sing maca protokol untuk kolera tambahin N. Taati aturan kesehatan. Pertama, pakai masker. Banyak yang nggak pakai masker. Ikhtiar lahir nggak ditaati, betul? Masker nggak apa-apa, yang haram kan muskil. Maka Nabi mengatakan muskil haram. Muskil itu haram. Kalau masker no problem, nggak masalah. Muskil itu sesuatu yang memabukkan. Kalau masker nggak memabukkan. Senajan ono sing tiru masker bojone dirugi pada dulu. Ono merugi pada dulu. Itu lebih baik daripada tidak pakai masker. Satu, masker. Terus dua, sementara tidak usah bersalaman, tidak apa-apa. Salaman hukumnya sunat. Menghindari penyakit hukumnya wajib. Wajib dan sunat jadi wajib aja. Betul? Maka Nabi ketika di depan Hajar Aswad pernah mencium Hajar Aswad, pernah tidak mencium. Nabi di depan Hajar Aswad mencium Hajar Aswad itu sunat, dapat pahala. Tapi Nabi pernah di depan Hajar Aswad, tempatnya longgar, ada kesempatan untuk mencium. Nabi tidak mencium. Kenapa? Ada bahaya dan penyakit. Nabi tidak mencium. Cukup isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ada kiai, ada pandemi COVID-19, kiai biasa salaman gak mau. Ini lagi mengikuti Nabi ketika Nabi di dalam Hajar Aswad ada bahaya. Ini kalau nggak saya terangkan, nggak pandang penting, betul? Keterangan saya ini saya ambilkan dari kitab berjudul Majmu' Syarah Madzhab Ahmad. Kami Nabi dengan Hajar Aswad. Papane selalu komunium saged Nabi ora nyucuk mung ngendika bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ada bahaya. Nabi
panjang menaik pemerintah sampun umumaken corona sudah nggak ada, silakan selamat. Bersentuhan telapak tangan ini menjadikan apa? Penularan COVID-19. Apalagi dengan mencium nyucuk tangan. Tidaknya. Kalau pondok Lirboyo sing sampingnya tiga sosok dan saling. Mbah Kiai ini hati-hati banget. Belum ada sampingnya yang salah tangan sampai sekarang. Sing sampingnya tiga sosok dan saling. Maka ikhtiar batin dungo lahir. Ojo dungo tok aja lahir cok. Dungo tok kok nyatane kiai sing kena corona di kono. Lahir tok dokter sing kena corona yo. Maka harus lahir juga. Insya Allah di lahir batin corona segera lenyap dari Indonesia. Allahumma. Cocok tarik dengan ini. Ya Qawi ya batin ikfat lana wal muslimin. Ya Qawi ya batin ikfat lana wal muslimin. Wasallimil Indonesia minal virus COVID-19. Wasallimil Indonesia minal virus COVID-19. Wasallimil Indonesia bukan wasallimil Indonesia, bukan. Wasallim lan kula aturi nyelametaken jenengan Allah al Indonesia, orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia. Itu bahasa Arabnya Indonesia. Itu. Kalau negara Indonesia bahasa Arabnya Indonesia. Begitu. Orang Jambi, Jambiin gitu. Betul? Kampung saya Berjan, orang Berjan, Berjaniin. Wasallimil Indonesia minal virus COVID. Pertama, masker. Kedua, tidak salaman sementara. Kalau bersentuhan kulit tidak masalah. Kalau telapak tangan ada penularan. Dan cangkem katanya kenapa boleh? Nah, kalau dia masa ini sudah pakai ini. Anak muda ini kan pakai keren. Ketiga, perbanyaklah cuci tangan pakai sabun. Kalau wong zaman kuno nggak omah ono padasane. Tolong tokoh-tokoh masyarakat, wali santri kasih contoh di tengah masyarakat. Dan ini anjuran pengurus besar Nahdlatul. Pengurus NU. Bilo simpulan terakan itu wau bukti dirikan sakit sama melampaui. Allahumma. Pertama, Allahumma barik lana fi pingkale poso nggih. Tanggal 1, 2, 3 lan dinten Kamis kliwon Jumat lagi setu. Tapi enggak cuma kesuwen sepanjang Kamis dalam bulan Rajab, pahalanya besar. Kan tiap bulan Rajab kan Kamisnya minimal ada 3 sampai 4 kan. Pasane Kamis, Jumat, Sabtu. Binjang Saban nyirami ganjaran. Rejem sandur Saban nyirami. Bentuk mengakhiri nyirami ganjaran. Malam 15 Saban habis maghrib. Tolong jangan punya kegiatan kecuali baca Yasin 3 kali di musola masjidnya sendiri. Malam 15 Saban. Syukur indahnya poso susah. Saban perbanyaklah baca selawat. Kenapa? Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan baca selawat oleh Allah diturunkan pada bulan Saban. Maka bulan Saban disebut bulan selamat. Lagunya bebas. Tadi lagu Jawa. Saya punya selawat lagu Sunda. Kepingin bener selawat lagu Sunda. Allahumma
barang siapa mau baca selawatku ini malam Jumat walaupun cuma sekali, kelak kalau wafat aku ikut menempatkan di kuburan. Nabi ngendika, sing sapa ngene maca selawat iki malam Jumat tak sepisan sak mongso sedo aku melu mapak nang kuburan tanganku dhewe. Nabi kata. Maka orang tua saya Kiai Haji Nawawi Siddiq merutinkan baca ini tiap malam Jumat. Santri-santri Asnawi Berjan Purworejo habis maghrib malam Jumat saya minta semuanya bareng-bareng baca 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin
mislum